mengundang dengan hormat Bapak Mahatma Gandhi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Komitmen dulur kita untuk konektivitas Sumbaksel. Kita semua yang hadir di sini menyuarakan bersama perlunya percepatan pembangunan aglomerasi ekonomi di kawasan Sumbaksel. Kita akan memulai session di mana para gubernur bisa menyampaikan, ya mumpung ada 3 menteri di sini, ya mungkin ada rekomendasi atau hasil review atau usulan yang juga didasarkan dari kajian yang dilakukan oleh Indef. Bangka Belitung ini tidak saja dia unggul di pertambangan, perikanan juga iya, pariwisata apalagi pertanian juga berangsur-angsur tumbuh. Ketika nilai aglomerasi Sumatera bagian selatan ini betul-betul kita kapitalisasi, jembatan Bangka Belitung ke Palembang, diteruskan tol Indralaya, Prabu Muli, Lubuk Linggau ke Bengkulu, maka Sumatera akan maju dengan sendirinya. Semua komunitas Sumatera bahkan bisa kita angkat, kita bawa, dan Sumatera juga akan maju dengan sendirinya. Itu harapan saya. Tahun 2021 Provinsi Lampung dapat menghasilkan padi tertinggi nasional. Saya agak tenang karena komoditi yang bisa kita angkut dari Pulau Panjang, dari Panjang bisa memberikan gambaran Jambi, Sumbaksel, Palembang, Bengkulu, Pacak dari Palembang. Ini adalah ajang saat kita menyatukan segala kekuatan kita yang berserak ini. Sama dengan ayat Ar-Rum 21. Jadi menyatukan sesuatu yang berserak untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Kita ini sebelumnya dibuka oleh Pak Tantowi, terpisah saja kuat, apalagi bersatu. Menhub ada investasi di Tanjung Carat, kami akan mendukung dengan konektivitas. Demikian juga dengan Jambi. I love you full man. Saya tetap pasti akan mendukung Sumbaksel ini untuk berkembang ke depan. Jadi aku lah rapat dengan Pak Gubernur, kita panggil investornya untuk dikembangkan, baru aku lapor sama Pak Menteri PU buat jalan ke sana. Semua itu kita koordinasikan dengan baik, dan ini menjadi satu kesepakatan yang serius kita lakukan sistematis. Karena apa? Pak Jokowi selalu ngomong dengan kami, kalau buat proyek itu mesti deliver. Sejak awal ketika Mas Pro datang, Sumbaksel ini menjadi sebuah kawasan yang menarik. Tentu saya secara pribadi, dan saya sampaikan sejak awal ketika undangannya, karena ini menteri korporasi perlu dukungan daripada semua menteri yang lain. Ya tentu terima kasih kepada Pak Basuki dan Pak Budi Karya yang hadir, dan tentu para sahabat yang hadir juga hari ini, Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan tentu Ketua BPKP. Tanpa mereka kita pun tak bisa jalan. Nah itu, karena itu tadi kita harus sepakat. Kita harus saling bekerja sama untuk merajut tanpa tadi menyalahkan, karena ini sebuah solusi yang sangat penting untuk kita semua. Berikutnya saya mempersilakan Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersya untuk juga menyampaikan pandangannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati para Menteri Sumatera bagian selatan, ini yang hadir dalam kesempatan ini, para gubernur, teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir langsung di ruangan ini maupun mengikuti secara virtual. Pertama, komentar saya, tentunya pembangunan aglomerasi Sumatera bagian selatan ini kebutuhan kita, Pak. Ketika nilai aglomerasi Sumatera bagian selatan ini betul-betul kita kapitalisasi, sebagaimana disampaikan tadi Kak Tantowi Yahya, ini pasti menjadi sebuah kekuatan ekonomi besar dan bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Poin yang ketiga, saya menyampaikan 3 isu, tapi ini bukan kepentingan Bengkulu, tapi bagaimana kita melihat dalam konteks Sumatera bagian selatan. Yang pertama terkait dengan isu konektivitas, Pak. Maka saya kira mulai kita berpikir bagaimana membalik ya, konektivitas menghadap ke Samudra Hindia, karena kondisi Selat Malaka yang semakin padat. Maka konektivitas disampaikan oleh Gubernur Babel, jembatan Bangka Belitung ke Palembang, diteruskan tol Indralaya, Prabu Muli, Lubuk Linggau ke Bengkulu, itu keluar di Pulau Bayi.
Itu adalah pelabuhan besar di mulut samudra yang saya kira akan menjadi pintu keluar masuk logistik ya, yang bisa bukan untuk kepentingan Indonesia, termasuk mengkonektivitaskan tol laut di Samudra Hindia. Ini penting, konektivitas ini menurut saya yang paling besar. Kemudian yang kedua, betul-betul mengkapitalisasi bagaimana konektivitas Lampung sebagai pintu masuk ya hubungan ekonomi dengan Pulau Jawa. Karena sekali lagi saya melihat ini kepentingan Sumatera bagian selatan dalam konteks aglomerasi. Kemudian yang kedua, kita juga punya jalur dari Sumatera Selatan di kawasan Oki Timur, Pak. Ini sudah posisi sekarang masih jalan provinsi untuk dikeluarkan juga dengan satu pelabuhan alam besar di Bintuhan, Pak, di Provinsi Bengkulu. Itu pelabuhan Linau. Nah, sekali lagi konektivitas dua jalur besar ini akan bagaimana membuat arah kiblat, ya saya kira ekonomi kawasan Sumatera bagian selatan itu menghadap ke Samudra Hindia. Yang sekali lagi saya nilai dengan kajian Bank Indonesia juga akan sangat membantu dalam rangka pengendalian inflasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Atau kira-kira bisa jadi Bengkulu yang tadinya terisolasi lah boleh dikatakan dengan 4 provinsi tetangga Sumatera bagian selatan, dia akan menjadi beranda ekonomi baru menghadap ke Samudra Hindia. Itu pertama. Kemudian yang kedua, konektivitas Bengkulu akan lebih produktif lagi, ini sedang kami rancang, dan kesepakatannya sudah kami bangun dengan Gubernur Jambi dan Sumatera Selatan. Bagaimana membuat konektivitas antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Muko-Muko. Kemudian Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kemudian 4 Lawang dengan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Nah, sekali lagi sodetan-sodetan yang saya sebutkan ini, Pak Menteri BUMR, ini betul-betul akan sekali lagi membuat Bengkulu menjadi beranda ekonomi baru yang akan menghadap ke Samudra Hindia, yang sekali lagi dalam kajian 2-30 tahun yang akan datang, inilah menjadi prospek pengembangan transportasi laut yang sangat potensial, dan ini menjadi pemicu penggerak ekonomi kawasan Sumatera bagian selatan, dan ini akan berkontribusi secara nasional. Karena kita melihat bagaimana kontribusi Sumatera yang masih relatif kecil dalam konteks nasional, ini salah satunya adalah ya rendahnya konektivitas di kawasan Sumatera bagian selatan. Nah, kemudian yang kedua saya melihat bahwa konektivitas ini tidak akan berarti apa-apa ketika komoditas tidak kita kelola. Kita semua paham bahwa Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan ini merupakan segitiga emas kopi Robusta terbaik dunia, Pak. Saya di 2018 kita ikutkan kontestasi Robusta Bengkulu di AFA Prancis, Pak. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 medal, Pak ya. Pengakuan bahwa kopi Robusta Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan, adalah kopi Robusta terbaik dunia yang punya taste rasa sangat khusus, Pak. Dan 3 provinsi ini merupakan penghasil Robusta terbesar selagi di Indonesia. Ketika ini kita aglomerasi dalam bentuk komoditas resi gudang di Sumatera, saya kira akan memberikan dampak ekonomi. Dan ini pesan masyarakat Sumatera bagian selatan, Pak. Karena pelaku-pelaku ekonomi kebun kopi adalah masyarakat-masyarakat kecil secara turun-temurun. Ketika kita menggerakkan sektor komoditas kopi, maka sesungguhnya kita membangun masyarakat Sumatera bagian selatan yang sesungguhnya. Dan saya kira kopi sekarang sangat proteksius menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Saya kira Menteri BUMN tinggal menyentuh sedikit saja bagaimana BUMN untuk bagaimana memberikan kontribusi percepatan terhadap pengembangan kopi menjadi produk turunan dengan kualitas dan kuantitasnya sudah sangat terjamin untuk Sumatera bagian selatan. Termasuk kopi sekalian. Maksud saya melalui pertemuan Sumatera bagian selatan, saya kira kesepakatan resi gudang untuk kawasan Sumatera bagian selatan saya kira harus menjadi sebuah kesepakatan besar. Kemudian yang ketiga sekalian, konektivitas dan komoditas itu saya kira akan hampa, kurang menyentuh, kurang menarik, Pak, kalau tidak dilihat dari konteks budaya. Saya melihat juga Sumatera bagian selatan ada kesamaan yang sangat tajam dari sisi budaya. Dan nilai value budaya sangat-sangat tinggi dan elegan, Pak. Saya melihat pertama dari sisi pakaian adat, Pak. Itu luar biasa, Pak. Lampung, Bengkulu, Sumatera bagian selatan, Jambi, Babel, ini memiliki kesamaan ornamen, warna, dan orang selalu melihat, wah sekali, Pak, pakaian adat Sumatera bagian selatan itu. Kemudian yang kedua dari sisi tarian, saya juga melihat banyak kesamaan dari sisi tarian. Yang ketiga alat musiknya, Pak, kalau kita nanti kolaborasikan misalnya Dol Bengkulu yang perkusinya sangat energik itu sekalian, kita combine dengan alat musik di 4 provinsi yang lain. Nah, pendek kata saya ingin menyampaikan, Pak, itu Helmi, itu Kak Helmi, melihat bahwa budaya ini harus kita kemas juga. Dan ketika kita melihat konektivitas mungkin butuh waktu, butuh modal. Kemudian melihat komoditas pun juga demikian juga butuh waktu, butuh modal. Saya kira budaya ini harus dikemas dalam industri kreatif, Pak. Maka saya kira sudah belum terlambat ketika kita membuat pekan budaya Sumatera bagian selatan.
yang kita buat dalam bentuk tarian massal, alat musik massal, parade pakaian adat massal, maka Indonesia akan melihat, Pak, ini wah sekali, Pak, sekalian. Andai kita bisa membuat dalam waktu dekat, misalnya kita membuat parade pakaian budaya, dan tentu kami para gubernur pasti sepakat, Pak, tinggal menggerakkan saja, Pak, dari 5 provinsi ini untuk tampil action misalnya di kawasan Monas, atau mungkin kalau perlu di Gelora Bung Karno kita sekalian, atau kita pusatkan di salah satu provinsi di Sumatera bagian selatan. Ini menurut saya akan menjadi pintu pembuka awal orang melihat, oh iya, ini nilai budayanya tinggi sekali, baru kita breakdown dengan komoditas termasuk konektivitas yang saya sampaikan. Kesimpulannya sekalian, saya meyakinkan bahwa Bengkulu yang posisi sekarang terkesan terisolatif dengan 4 provinsi lain karena berbatasan dengan Taman Nasional, baik dengan Lampung, Jambi, maupun Sumatera Selatan, Pak. Tapi saya yakin ketika konektivitas dibuka, resi gudang kita bangun, dan budaya kita konektivitaskan, saya yakin Bengkulu itu, kalau istilah kami orang Bengkulu, bisa menjadi berendonya ekonomi bagi Sumatera bagian selatan yang menghadap ke Samudra Hindia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.